Pria ini bernama Dries. Ia orang yang penuh semangat walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Pada suatu hari, Dries mengikuti sebuah interview untuk menjadi seorang perawat yang bernama Philippe. Ia adalah orang kaya raya yang menderita kelumpuhan. Saat giliran Dries di interview, terlihat Dries sangat ngeselin, so pintar, dan so akrab. Bahkan Dries berani menggoda asisten cantik Philippe yang bernama Miguel. Melihat kelakuan Dries yang menjengkelkan, awalnya Philippe berencana untuk nolak lamaran Dries. Tapi karena Philippe merasa kasihan, akhirnya Philippe menerima Dries untuk menjadi perawat pribadinya. Selesai interview, sambil berjalan pulang, Dries mengambil salah satu telur hias milik Philippe. Lalu Dries pulang ke rumah kecilnya yang sangat sesak karena dia tinggal bersama adik-adiknya. Lalu saat Dries beristirahat, terlihat ibunya baru pulang kerja dan langsung memarahi Dries, karena ternyata si Dries ini sudah 6 bulan menghilang tanpa memberi kabar. Bukan hanya itu, ibunya juga kesal karena hingga saat ini Dries masih saja pengangguran. Karena sudah muak melihat anaknya yang paling tua itu tidak bisa diandalkan. Maka si ibu pun terpaksa mengusir Dries dari rumah. Keesokan harinya, Dries mendatangi rumah Philippe lagi untuk menandatangani kontrak kerja menjadi perawat pribadi Philippe. Tetapi Dries kaget setelah mendengar cerita dari perawat yang bernama Yvonne. Yvonne berkata bahwa sudah banyak perawat Philippe yang datang dan pergi dengan cepat karena mereka tidak tahan setelah bekerja selama 2 minggu di sana. Padahal mereka sudah dikasih fasilitas yang sangat nyaman, mulai dari kamar perawat yang mewah dan menu makanan enak setiap harinya. Namun mereka tetap saja tidak bisa bertahan lama di sini. Kemudian setelah Dries sampai di kamar Philippe, beliau berkata agar Dries mulai bekerja 1 bulan sebagai percobaan. Awalnya Dries bingung karena mendengar cerita Yvonne tadi. Namun karena Dries lagi nganggur dan habis diusir ibunya dari rumah, akhirnya Dries menerima keputusan Philippe tersebut untuk mencoba bekerja 1 bulan sebagai percobaan. Keesokan harinya tugas Dries sebagai perawat pribadi Philippe pun dimulai. Di hari pertamanya bekerja sebagai perawat, Dries seringkali membuat kesalahan, mulai dari ketiduran, menggunakan sampo pada kaki Philippe, hingga dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Philippe yang mati rasa karena lumpuh. Dan pada saatnya Dries disuruh membersihkan pantatnya Philippe. Di situ Dries menolak mengerjakannya dan bersumpah seumur hidup tidak akan pernah mau mengerjakannya karena merasa jijik. Dan pada akhirnya tugas tersebut pun dikerjakan oleh perawat lain. Kemudian tugas demi tugas Dries pun terus berlanjut. Avocat. Bon appétit. Oh, Pardon. Oh merde, putain, j'oublie tout le temps. Il est presque 9 heures, Philippe vous attend. Keesokan harinya saat Dries mengantarkan Philippe ke sebuah galeri lukisan, Dries menolak pakai mobil yang mirip seperti ambulan. Kemudian Dries memilih mobil lain yang super mewah. C'est-à-dire Setibanya di galeri lukisan, Dries bingung kenapa Philippe memandangi lukisan abstrak selama 1 jam lamanya. Padahal menurut Dries, lukisan itu hanya lukisan asal-asalan dan gak jelas. Setelah sekian lama memandang lukisan abstrak itu, Philippe berniat untuk membeli lukisan tersebut dengan harga yang fantastis, yaitu 41 euro, atau sekitar 700 juta rupiah. Si Dries pun kaget lukisan gak jelas itu mau dibeli dengan harga yang sangat mahal. Namun Dries tidak bisa berbuat apa-apa, karena Dries tahu Philippe orang kaya. Beberapa hari kemudian, rekan bisnis Philippe memberitahu tentang Dries bahwa Dries baru bebas dari penjara selama 6 bulan lamanya gara-gara mencuri. Ia juga menyuruh Philippe untuk berhati-hati, karena Dries orang yang berandalan dan kasar. Namun Philippe justru mengatakan pada rekannya bahwa Dries tidak seburuk yang ia bayangkan. Karena Philippe merasa sangat puas dengan perawatan si Dries. Selama Philippe lumpuh belum pernah ada perawat yang bisa membuat hati Philippe puas, kecuali Dries. Dia juga jago menghibur.
Singkat waktu Dries diberitahu oleh Yvonne bahwa Philippe selama ini selalu mengirim surat pada seorang wanita yang bernama Eleanor. Dan sejak saat itu Dries penasaran dengan hubungan Philippe dan Eleanor. Pada suatu malam Dries melihat Philippe penyakitnya sedang kambuh sesak nafas dan demam tinggi. Kemudian Dries segera membawanya Philippe keluar rumah untuk menghirup udara segar. Dan Dries mengajaknya berkeliling kota Paris untuk menikmati pemandangan indah sebelum matahari terbit. Saat sedang berkeliling kota, si Dries dengan konyolnya memberikan rokok cerutu kepada Philippe. Dries bilang rokok ini bisa mengurangi rasa sakit yang diderita Philippe. Di suatu momen saat mereka sedang duduk santai sambil ngobrol, Dries menanyakan bagaimana hubungan Philippe sama Eleanor. Karena Dries bingung bagaimana bisa Philippe bermesra-mesraan sedangkan seluruh tubuhnya kaku karena penyakit lumpuhnya. Lalu Philippe menjawab bahwa ia bisa merasakan sentuhan hangat dan romantis dari seorang cewek lewat telinganya. Kemudian Philippe juga bercerita tentang hubungan indahnya bersama almarhumah istrinya yang bernama Alice. Philippe mengatakan bahwa dia wanita yang sangat baik hati. Ia merasa sangat bahagia dengan pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama 25 tahun. Namun di suatu ketika Alice mengalami keguguran dan pendarahan yang banyak, sampai pada akhirnya Alice meninggal dunia. Philippe bilang tidak memiliki anak saat bersama Alice. Dan sejak istrinya meninggal, Philippe mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Lalu Philippe mengatakan bahwa bukan penyakit ini yang membuatnya menderita, namun menerima kenyataan bahwa Alice telah pergi untuk selama-lamanya. Tak lama kemudian, setelah obrolan mereka yang hangat itu selesai, Philippe mengangkat Dries sebagai perawat tetapnya karena telah melewati masa percobaan dengan baik. Di saat bersamaan, Philippe juga meminta Dries untuk mengembalikan telur hias yang telah diberikan Alice. Ternyata diam-diam Philippe tahu bahwa Dries suka mencuri barang-barang Philippe di rumahnya. Keesokan harinya Dries menjemput adiknya di sekolah, namun sebelum ke sekolah, ternyata Dries mampir dulu ke kantor polisi, karena salah satu adik Dries terjerat kasus ganja. Untungnya adik Dries itu dibebaskan karena masih di bawah umur. Di suatu hari di rumah Philippe, Dries melihat Philippe sedang menulis sebuah puisi untuk Eleanor yang dibantu oleh asistennya yang bernama Miguel. Lalu si Dries malah ketawa meledeknya karena puisi yang ia buat isinya cuma gombalan-gombalan doang, basi. Dan Dries kaget bahwa selama ini Philippe hanya mengirim surat kepada Eleanor tanpa pernah bertemu secara langsung. Dries di situ gregetan lalu langsung menelpon Eleanor yang nomornya ada di dalam surat. Beberapa waktu kemudian saat mereka nonton bioskop, Dries bilang ke Philippe bahwa cewek zaman sekarang lebih suka pria tajir dibanding pria yang sempurna secara fisik. Jadi Philippe enggak perlu minder sama dirinya yang lumpuh ini. Karena Philippe sempurna secara finansial, momen-momen kebersamaan mereka itu pun terasa sangat hangat dan semakin akrab. Hari-hari pun berlalu, hingga di suatu saat Dries marah karena putri angkat Philippe yang bernama Elisa tidak beradab bertingkah seenaknya. Dan ternyata anak itu bertingkah seenaknya ke semua pelayan di rumah Philippe. Kemudian Dries mengadu pada Philippe dan meminta izin untuk menampar Elisa agar dapat efek jera dan mau berubah. Namun Philippe melarangnya karena enggak tega. Dries pun merasa kesal lalu langsung pergi ke kamarnya. Di dalam kamar Dries meluapkan kekesalannya dengan menggambar lukisan abstrak yang dianggapnya aneh karena bisa dijual sampai ratusan juta. Di sisi lain Philippe akhirnya mau menegur putri angkatnya yang bernama Elisa untuk tidak bertingkah seenaknya. Hari-hari pun berlalu, Dries menjalankan aktivitasnya sebagai perawat Philippe. Karena sudah saling akrab, kini Dries merawat Philippe dengan santai dan penuh candaan. Tidak lagi seperti bos dan karyawan, tapi sudah seperti seorang sahabat. Selang waktu Philippe menggelar pesta ulang tahunnya, Philippe menyewa grup musik orkestra dan beberapa pertunjukan lainnya. Di lain sisi, Philippe menawarkan lukisan abstrak yang dibuat oleh Dries kala itu, dan lukisan itu pun terjual dengan harga 11.000 euro atau setara dengan 188.815.000 rupiah. Lalu di penghujung pesta ulang tahun Philippe, tiba-tiba Dries berinisiatif ngeden dan mengajak semua pengunjung ikut berdansa untuk memeriahkan acara dan menghibur hati Philippe. Dan Dries pun berhasil membuat Philippe tertawa lepas. Ini pertama kalinya di acara pesta ulang tahun Philippe yang membuat dirinya begitu berbeda dan merasa bahagia. Setelah pesta berakhir, kemudian Dries mengantarkan Philippe ke kamarnya. Di situ Dries memberikan surat balasan dari Eleanor. Isi surat tersebut Eleanor mengatakan bahwa ia berjanji akan pergi ke Paris untuk menemui Philippe. Dan bukan hanya itu saja, Eleanor juga memberikan fotonya yang sangat cantik. Philippe pun merasa sangat bahagia malam itu.
Singkat cerita, waktu yang dinanti-nantikan Filipe pun tiba. Filipe sudah siap menunggu kedatangan kekasihnya itu yang bernama Eleanor dengan didampingi asistennya yang bernama Yvonne. Sementara itu, Dries pergi untuk menemui ibu di tempat kerjanya. Namun sesampainya di sana, Dries gak berani nyamperin dan hanya bisa memandangi ibunya dari mobil. Di sisi lain, Filipe yang sedang menunggu Eleanor di sebuah restoran, tiba-tiba Filipe merasa belum siap bertemu Eleanor. Filipe merasa gugup dan takut Eleanor. Kecewa saat melihat kondisi Filipe yang lumpuh, kemudian Filipe memutuskan untuk pergi dan membatalkan pertemuannya dengan Eleanor. Namun ketika Filipe baru saja sampai di pintu keluar, secara tidak sengaja Filipe berpapasan dengan cewek yang sangat cantik. Namun Filipe tidak sadar kalau cewek itu adalah Eleanor. Hari demi hari pun berlalu, Filipe terus berusaha melupakan Eleanor. Sampai suatu malam Filipe mengajak Dries naik pesawat pribadinya. Kemudian di dalam pesawat, Filipe memberikan uang sebesar 11.000 euro kepada Dries atau setara dengan 188.815.000 rupiah. Uang itu hasil lukisan abstrak Dries yang laku terjual. Kemudian Filipe mengatakan bahwa Dries sangatlah berbakat dalam melukis lukisan abstrak. Hari-hari pun mereka lalui dengan traveling sambil menikmati keindahan alam. Singkat waktu Filipe memanggil Dries ke ruangannya untuk menanyakan masa lalu dan kehidupan pribadi Dries. Karena selama ini Dries belum pernah bercerita soal masa lalu dan kehidupan pribadinya. Kemudian Dries bercerita bahwa dia adalah seorang anak yatim piatu dari Afrika. Dries diadopsi oleh seorang ibu sejak umur 8 tahun. Perempuan yang ia panggil ibu selama ini ternyata bibinya yang telah mengadopsi Dries. Mendengar masa lalu Dries yang kelam itu, perasaan Filipe jadi terbawa suasana sedih. Karena selama ini Dries yang terlihat ceria di mata Filipe, ternyata memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Lalu Filipe menyuruh Dries untuk berhenti menjadi perawat Filipe agar Dries bisa fokus memperbaiki keluarganya terlebih dahulu. Alasan lain Filipe menyuruh Dries berhenti bekerja, karena Filipe ingin Dries jauh lebih sukses dan tidak selamanya menjadi seorang perawat. Sebenarnya Filipe tidak rela kalau Dries harus pergi dari Filipe. Karena perawatan Dries sangat memuaskan dan sudah dianggap sahabat sendiri bukan sebagai bos dan karyawan. Namun Filipe melakukan itu demi kebaikan Dries sebagai sahabat. Lalu pagi harinya, saat Dries hendak pergi dari rumah Filipe, semua perawat pun merasa sedih karena selama ini Dries telah membawa keceriaan di rumah Filipe. Kemudian Dries pun pergi dan berpisah dengan mereka semua. Di dalam perjalanan Dries tidak langsung pulang ke rumah, tapi pergi menjemput ibunya dulu ke tempat kerjanya. Di situ Dries tertunduk meminta maaf pada ibunya dan segera membantu membawakan tas ibunya itu. Semarah apapun seorang ibu yang telah mengusir Dries dari rumah, sang ibu tetap memaafkan kesalahan Dries, lalu mereka pun pergi bersama pulang ke rumah. Singkat waktu, Filipe telah mempunyai perawat baru. Namun perawat barunya itu tidak seperti Filipe yang penuh canda tawa. Kini Filipe lebih banyak diam seakan-akan tidak nyaman karena tidak ada yang menghiburnya seperti dulu lagi. Hingga di malam hari, Filipe mengalami penyakitnya kambuh, sesak nafas dan demam tinggi. Seorang perawat pun datang untuk menolong. Namun Filipe menolaknya. Lalu terpaksa perawatnya yang bernama Yvonne pergi menemui Dries. Setelah menceritakan kondisi Filipe sejak kepergian Dries, Yvonne meminta Dries agar bisa merawat Filipe lagi seperti dulu. Esok harinya, Dries datang untuk melihat keadaan Filipe. Melihat Dries kembali, Filipe merasa sangat bahagia bercampur sedih. Namun Dries langsung mencairkan suasana dengan meledek penampilan Filipe yang sekarang berkumis dan berjenggot. Momen itu pun membuat kedua sahabat itu bernostalgia kembali. Beberapa waktu kemudian, Dries mengajak Filipe pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Dries menyetir mobilnya dengan sangat cepat hingga mobil mereka diberhentikan polisi karena kebut-kebutan. Namun dengan cerdiknya Dries melakukan hal konyol dengan berkata kepada polisi bahwa Filipe sedang stroke kambuh dan butuh pertolongan cepat. Akhirnya mereka tidak jadi ditilang polisi. Malah justru para polisi itu malah mengawal mereka sampai ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dan para polisi itu telah pergi, Dries melanjutkan perjalanan jauh untuk menghabiskan waktu mereka bersama sebagai sepasang sahabat. Ternyata Dries membawa Filipe ke sebuah pantai untuk menghirup udara segar yang sudah lama sekali tidak Filipe rasakan selama lumpuh dan berada di rumah mewahnya.
Selang waktu, Dries merawat Philippe dengan penuh canda tawa. Keesokan harinya, Dries mengajak Philippe makan siang ke sebuah restoran mewah di Paris. Setibanya di sana, Dries mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena ada urusan yang sangat penting. Sebelum pergi, Dries memberikan telur hias yang dulu pernah ia curi di rumah Philippe. Kemudian Dries membisikkan bahwa sebentar lagi akan datang orang yang spesial menemui Philippe. Kemudian Dries pergi meninggalkan Philippe seorang diri di sana. Kepergian Dries yang begitu aja membuat Philippe bingung siapa orang spesial yang Dries maksud itu. Kemudian tidak lama setelah Dries pergi, datang seorang wanita cantik lalu duduk di depan Philippe. Ternyata wanita itu adalah Eleanor. Ternyata Dries diam-diam telah merencanakan pertemuan Philippe dengan Eleanor. Karena Dries tahu, di dalam hati Philippe masih menyimpan perasaan pada Eleanor. Kemudian dari kejauhan, Dries yang melihat Philippe dan Eleanor bertemu untuk yang pertama kalinya pun tersenyum bahagia, sambil berkata bahwa pertemuan Philippe dengan wanita yang dicintainya itu merupakan hadiah terakhir yang bisa Dries berikan sebagai seorang sahabat.